Halo, selamat jumpa kembali pada podcastnya Inspirit Club dalam kanalnya Kelas Kreatif. Saya Dani Wahyu Munggoro. Kali ini saya ingin melanjutkan materi tentang pemetaan ekosistem organisasi, dan sekarang saya akan masuk ke karakter yang harusnya dimiliki oleh seorang ecosystem builder. Jadi menjadi ecosystem builder secara prinsip itu mau tidak mau kan kita masuk ke kapasitas transformasional. Agak beda dengan kapasitas fungsional atau teknikal yang fungsinya adalah untuk menguatkan internal. Mulai dari manajemen organisasi sampai ke manajemen program. Sedangkan kapasitas transformasional adalah bagaimana kita bisa mengembangkan ekosistem organisasi kita. Karena itu sebenarnya ada 5 karakter yang seharusnya dilatih, dikembangkan, dan juga dilakukan. Yang pertama adalah kapasitas atau karakter yang kaitannya dengan bagaimana kita berkarakter sebagai seorang petualang. Kita tuh menjadi explorer. Karena itu karakter pertama, karena kita seolah-olah masuk ke rimba atau belantara rimba, maka sebenarnya kita tidak tahu apa-apa. Karena itu kita mau tidak mau adalah mengambil peran sebagai petualang. Karena jalan nggak ada, rute nggak ada. Kita mau berhenti atau mau tidur, tidak ada juga, tidak ada dalam rencana. Karena itu semangat sebagai petualang itu menjadi penting di dalam karakter sebagai ekosistem builder. Jadi ingat saja seperti kita akan masuk ke belantara hutan. Yang kedua karakternya adalah apa yang saya sebut sebagai pembelajar, learner. Nah, pembelajar ini itu bukan yang maksud saya adalah di sini karena kita mengeksplorasi, maka kita akan menemukan hal-hal baru di dalam perjalanan itu. Karena itu kita mau tidak mau harus menjadi pembelajar. Karena kalau tidak belajar, kita bisa terantuk pada jalan yang sama. Ya tiba-tiba kita kok seperti ini, kok seperti ini. Jadi kita harus cepat-cepat sebenarnya belajar dari apa yang kita alami. Nah itu kita mulai belajar dalam multi-layer. Bukan sekedar apa yang bisa kita lihat, tetapi juga apa yang tidak bisa kita lihat. Karena itu di sini pembelajar sebenarnya adalah bagaimana kita belajar menggunakan panca indera. Bahkan harus gunakan indera keenam, insting misalnya. Nah, yang ketiga karakternya adalah bahwa seorang ecosystem builder itu adalah seorang fasilitator. Bagaimana apa yang kita pelajari itu harus membantu anggota ekosistem untuk juga belajar. Jadi tidak bisa kita hanya ala guru yang klasik gitu menyampaikan apa yang saya pelajari kemudian ditransfer ke anggota ekosistem kita. Tapi anggota ekosistem kita juga harus belajar dengan cara yang kita gunakan. Mereka harus belajar dari mulai tubuhnya, auditorinya, visualisasinya, dan juga intelektualnya. Jadi proses belajarnya juga dibuat mirip di dalam proses belajar di kelas Vibrant, yaitu kita menggunakan proses belajar yang tadi sifatnya kita tidak mengaktifasi amigdala ya sehingga orang takut untuk belajar, tapi kita masuk ke limbic system karena disitulah orang akan happy untuk belajar. Jadi suasana belajarnya juga harusnya
happy. Nah, kemudian yang keempat, ketika semua orang sudah belajar, semua orang tahu apa yang dilakukan. Sekarang bagaimana kita bisa menjadi katalis atau katalisator untuk mengaktifasi semua yang sudah melakukan itu bergerak pada momentum yang sama. Nah, ini yang kita sebut sebagai ya katalis, atau kalau dalam bukunya Malcolm Gladwell, itu disebut sebagai tipping point. Bagaimana pas waktunya itu pas untuk melakukan tindakan bersama. Nah, itu perlu katalis. Nah, katalis itu bukan fasil, bukan leaders. Kalau fasil memudahkan kan di dalam proses belajar. Tapi kalau katalis sebenarnya adalah memudahkan untuk memicu tindakan, memicu aksi. Karakter yang kelima itu adalah leader. Nah, kalau kita belajar leadership kan ada leader yang paling dasar kan transaksional. Dia menjadi leader karena formal, karena ditunjuk. Ya, karena itu dia harus memenuhi apa yang menjadi tugas-tugasnya sebagai leader. Leader di level yang kedua itu ada leader yang disebut leader transformatif. Leader yang mempunyai visi ke depan. Sehingga kita sebagai staff dan juga pengikutnya itu mau berkorban karena kita ingin mewujudkan visinya leader yang kita yakini. Nah, di dalam ekosistem, kita sebenarnya tidak memadai kalau transaksional pasti nggak jalan, transformasional atau transformatif. Ini juga problematik. Karena sebenarnya di ekosistem itu strukturnya flat ya. Jadi flatter. Jadi lebih ramping. Proses pengambilan keputusannya adalah semua orang bisa mengambil keputusan. Nah, di sini dibutuhkan model leadership yang trans global, yaitu yang disebut pinnacle. Di proses ini kita membutuhkan model leadership yang humble, yang rendah hati. Karena leader yang rendah hatilah yang bisa menggerakkan seluruh ekosistem. Nah, kalau kita lihat dari ciri-ciri ini, maka sebagai ecosystem builder, itu ada beberapa ciri ya. Yang pertama adalah seorang ecosystem builder itu mau tidak mau, dia harus mengapresiasi kompleksitas. Karena agak beda dengan organisasi yang mencoba untuk menyederhanakan hal-hal yang kompleks. Karena itu di sini seorang ecosystem builder percaya bahwa hal-hal yang sifatnya linear itu tidak bisa memecahkan tantangan yang kompleks. Itu satu. Nah, yang kedua, kepemimpinannya adalah kepemimpinan yang melayani. Jadi fokus pada penguatan timnya dan membangun komunitas. Basisnya adalah trust. Jadi trust building, respect, saling menghargai, saling menghormati. Dan yang ketiga, di dalam pemberdayaan, gagasannya adalah membangun kolaborasi. Ya. Nah, yang ketiga adalah leaders atau ecosystem builder itu harus menjadi seorang yang adaptif. Maksudnya apa? Dia tuh cirinya fleksibel, gesit, terbuka pada pembelajaran, dan selalu melakukan eksperimentasi, dan berani menantang bias status quo. Nah, di sini kita harus membedakan antara fleksibel, responsif, adaptif. Kalau fleksibel, sifatnya adalah
mengubah sesuatu yang kita bisa lihat. Ya, misalnya jalur gitu. Ya. Sedangkan di responsif, itu adalah kita mengubah di level proses. Sedangkan adaptif itu berubah di level struktural. Jadi kalau ada jalan rusak terus kita minggir sebentar terus ke jalan semula, itu fleksibel. Kalau proses, kita akan mengubah, boleh jadi adalah misalnya kalau jalannya terlampau rusak, kita gunakan mobil yang 2 gardan misalnya. Sedangkan yang struktural, karena jalannya rusak banget, bisa jadi kita mengubah moda transportasi kita. Dari mobil ke kereta, dari kereta ke pesawat, dan semua bisa macam-macam. Sedangkan yang keempat adalah seorang ecosystem builder biasanya kuat di dalam berpikir sistem. Maksudnya adalah bahwa apapun ya yang kita tangkap itu tidak serta-merta apa yang kita dengar. Itu selalu sesuatu yang kompleks, saling berkelindan. Begitu pula pada saat mengambil keputusan, kita juga berpikirnya sistem. Intervensi apa yang kemudian sangat efisien dan efektif untuk mengubah sistem itu. Jadi bukan sekedar hanya satu sebab akibat, tapi sebab akibatnya itu paralel. Nah, kita melihatnya dari sisi itu, bukan dari sebab akibat yang linear. Kalau ini begini, kalau kurang uang, ya cari uang, bukan begitu. Nah, berikutnya adalah pada saat mengambil keputusan, seorang ecosystem builder selalu berpikirnya inklusif, bukan gerusa-gerusu gitu ya. Bukan asal gitu ya, tetapi selalu melibatkan semua yang kita bisa libatkan di dalam proses pengambilan keputusan. Lambat, iya. Tetapi ini ekosistem. Kita bicara tentang 40 tahun gitu. Jadi bukan soal besok harus menang gitu. Tetapi bagaimana memenangkan sebuah perang, bukan pertempuran. Nah, berikutnya sebenarnya yang keenam adalah membangun connectivity, membangun kepercayaan, membangun relasi. Karena kita membangun relasi, maka yang akan kita kuatkan adalah kejujuran, integritas, dan transparansi. Lagi-lagi ingat, ini ekosistem, bukan organisasi yang fungsional. Kita bicara tentang sesuatu yang besar. Nah, kalau tidak dimulai dari kejujuran atau integritas, bahkan tertutup, maka fondasi hubungannya sangat rapuh. Nah, di dalam ekosistem kita ingat, ini situasinya itu beragam. Jadi keragaman itu menjadi dasar di dalam sebuah ekosistem. Tadi kan inklusi kan, tapi kita merangkulnya itu adalah semuanya dilibatkan, semuanya dilibatkan. Ya selalu ingat, ada nggak yang belum terlibat? Ada nggak yang masih kita jangan-jangan lupa di dalam membangun ekosistem itu? Jadi selalu memetakan aktor. Ya, selalu mengingat aktor. Nah, berikutnya sebenarnya kalau kita di 8, ini yang terakhir, kita fokus ya, ekosistem builder itu harus fokus pada tujuan besarnya. Ya, tujuan besarnya. Dia tidak hanya memikirkan tujuan-tujuan project. Selalu bicara tentang apa impact-nya, apa dampaknya. Karena kita ingin melakukan perubahan yang permanen, bukan perubahan yang hanya sesaat. Jadi itu ya yang kita bisa ceritakan tentang bagaimana ciri atau karakter dari ekosistem builder.
tapi juga ada beberapa prinsip yang harusnya dipegang oleh ecosystem builder. Itu saja kelas kreatif kali ini. Harapannya kita semua bisa menjadi ecosystem builder untuk keberlanjutan organisasi kita. Sampai jumpa pada edisi berikutnya.